Kalau kita mundur sejarah, Serikat Pekerja Serikat Buruh di abad ke-20, kawan-kawan berjuang. Ini kan misalnya kalau kita berjuang dulu, misalnya high market ya, ke 1886, 4 Mei itu adalah perjuangan buruh karena upahnya murah. Itu salah satunya, upah murah. Mereka berjuang, lalu kemudian terjadi kekerasan terhadap pekerja buruh sehingga akhirnya ada peledakan, meninggal, yang itu hari ini diperingati menjadi 1 Mei. Ini adalah perjuangan buruh. Lalu masuk di Indonesia, perjuangan misalnya di era abad 20 bahwa perjuangan kereta api, perjuangan tebu, itu adalah perjuangan buruh. Buruh akan tetap berjuang. Ini yang tidak dipahami oleh pemerintah. Makanya sampai hari ini buruh akan tetap berjuang memperjuangkan haknya karena tujuannya adalah kesejahteraan buat keluarganya. Nah, jadi tidak boleh kemudian pemerintah mengabaikan hak pekerja buruh. Nah, skema upah misalnya hari ini. Bagaimana skema upah yang tidak bermasalah? Betul, upah untuk 01 tahun itu adalah upah buruh yang baru bekerja. Nah, harusnya pemerintah membuat skema bagaimana untuk upah 01 tahun. Nah, ada memang struktur skala upah untuk 2 dan seterusnya. Tapi itu kan dibuat wajib pengusaha, tapi pekerjaannya tidak kemudian wajib untuk merundingkan. Nggak ada kewenangannya pengusaha membuat, tapi kemudian pekerja tidak pernah dilibatkan. Nah, padahal untuk membedakan 01 dan seterusnya itu di struktur skala upah. Jadi harusnya kita rubah struktur skala upahnya, ada kewajiban pekerja dirundingkan, disitulah pertarungan. Nah, sekarang yang saya katakan tadi, Omnibus Law lahir, serikat pekerjanya lemah. Bagaimana lagi pekerja buruh mau memperjuangkan upahnya? Sementara misalnya kita berdasarkan data lah hari ini, orang sudah bicara upah $15 per 1 hari masuknya. Nah, itu kalau dikonversikan sekitar 200 sekian untuk per 1 jam upah. Nah, kita dengan hari ini upah yang sudah sama-sama kita dengar November kemarin, 21 November, upah itu rata-rata hanya 2,9 juta. Coba bagikan 25 hari kerja, hanya dapat berapa? 18.000 sekian per jam. Bagaimana buruh mau sejahtera kalau kemudian upahnya dibatasi? Sehingga akhirnya saya bisa katakan pemerintah hari ini masih pro terhadap upah murah, Mas. Padahal konsumsi negara hari ini adalah pertumbuhan ekonomi negara hari ini adalah dari konsumsi. Nah, konsumsi pekerja buruh rendah itu kan akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi. Nah, kita berharap, ayo kita duduk buat skema yang kondusif untuk 01 tahun. Tapi untuk untuk 2 dan seterusnya, ayo kita dorong perusahaan. Bukan kemudian undang-undang nggak cocok dirubah. Padahal misalnya saya mundur misalnya di Jokowi periode pertama. Ada ekonomi jilid 5, bahwa ada kepastian orang berusaha, keluarlah PP 78. Saat itu semua menganggap bahaya. Upah itu berdasarkan misalnya untuk KL-nya ada 60 sekian KL, ada permenakernya, 5 tahun diperbaiki, belum diperbaiki dirubah. Jadi bagaimana kita mengevaluasi kalau undang-undang yang sudah dibuat belum dijalankan, belum ada hasil buruk dan baiknya undang-undang ini dirubah. Nah, inilah otak-atik pemerintah, tapi bukan kemudian otak-atik untuk kepentingan pekerja buruh, tapi saya akan katakan ini hanya untuk kepentingan kaum pemilik modal. Nah, kira-kira begitu tuh, Mas.